Hari ini orang Bangka khususnya lahadana agi nanam sahang problem kita. Kenapa itu? Karena persoalan kompleks lah. Daily Talks Politik, your daily dose of politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat politik sekalian? Selamat pagi menjelang siang dan selamat siang menjelang sore bagi yang menonton dimanapun berada. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dan tidak diduga-duga beliau menerima undangan kita pada siang hari ini. Nah, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya akan menyampaikan sedikit bocoran apa yang akan kita obrolkan pada siang hari ini. Kita akan mengulik atau mengobrol tentang lada atau kalau bahasa Bangkanya kita sebut sahang. Nah, ini dengan praktisinya langsung. Nah, nanti kita akan kenalan dengan narasumber kita, kemudian kita akan bincang-bincang terkait bagaimana prospek lada ini ke depannya, seperti itu. Baik, kita sambut dulu narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini di studio podcast Daily Talks Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Satra Sudaryoso. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Beliau jauh-jauh datang dari Sungai Liat, kemudian ada acara di Pangkal Pinang tadi, Tat ya. Yep. Kemudian kita call dan beliau menyempatkan diri untuk mampir ke studio podcast kita. Ustadz, Siap. bagaimana perjalanan ke ruang podcast kita siang hari ini? Wah, ini penuh apa ya? Penuh rahasia ini. Penuh rahasia. Ya, tak terduga-duga Ya. dan tidak terniat sedikit pun akhirnya datang juga di tempat ini gitu. Karena beliau ini sibuk, kawan-kawan Sibuk di politik, sibuk di kebun, sibuk ceramah, sibuk mengisi taklim, sibuk mengajar tahfiz ya. Dan kita konteksnya hari ini kita akan ngobrol tentang lada. Nah, tapi ya ngomong-ngomong tentang lada ini kan menjadi ciri khas dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, Ustadz ya. Gimana menurut Ustadz? Ini pandangan umum dulu nih terkait lada di Bangka Belitung hari ini. Ya, pertama salah satu warisan tetua kita, berkebun sahang itu tak boleh ditinggalkan. Ya, kita nyebutnya lahang atau lada? Sahang. Sahang aja lah ya, oke. Sang, justru orang Sang. kampung nyebutnya sang. Sang, oke. Jadi sang ini identik juga ke yang punya kuasa alam ini kan, Ya. sang pencipta. Sang pencipta. Jadi orang kampung nyingkatnya dengan kata sang, Sang. yang singkatan dari sahang sebenarnya. Sang. Hari ini orang Bangka khususnya lahadana agi nanam sahang problem kita. Kenapa itu? Karena persoalan kompleks lah. Banyak Yang terbesar itu masalah penyakit di busuk, sang itu. ya, penyakit busuk pangkal batang dan juga penyakit kuning. Ini bisa kita dapetin data-data ini. Saya punya teman namanya Bapak Muhammad Ehsan. Itu apa namanya? Coach kita lah dalam bidang perladaan lada nih ya. Beliau meneliti dalam salah satu apa namanya? Tulisannya, mengambil sampel dari petani lada Bangka Barat, Bangka Induk, Bangka Selatan, Bangka Tengah termasuk di Belitung. Dari sekitar 53% problem akut yang dialami oleh petani lada itu ya penyakit kuning itu. Kemudian 35%nya masalah penyakit busuk pangkal batang. Oke. Dan saya juga sudah keliling di beberapa daerah ini ya, nanya ke petani-petani kita sampai ke Tanjung Labu Sanin, problemnya memang sama. Penyakit itu. Nanam sahang 1000, gale-galenya mati. Jadi nggak ngasil sama sekali. Nggak ngasil. Dan itu yang problem besarnya. membuat putus asa petani lada atau petani sang Menjadi kita ya. putus asa. Ya. Sehingga akhirnya beralih ke komoditas yang lain. Nanam kebun sawit gitu. Oke. Nah, ini kondisi hari ini ya. Orang kalau nanam sahang mesti ketemu dengan penyakit yang tadi. Ya. Lah zamannya memang. Betul. Ekologi kita sudah tidak seimbang lagi. Cuaca kita sudah ya tidak seperti dulu gitu kan, settle dengan musim-musim yang berlaku.
Jadi sedikit banyak itu menimbulkan ketidakseimbangan kosmik. Ini peneliti juga ini. Ini sudah masuk agak-agak ranah-ranahnya. Kita punya buku etika keseimbangan kosmik gitu Nah, ya. iya. Jadi menyebabkan tadi berbagai persoalan ekologi, termasuk masalah sahang gitu ya. Jadi kalau nanam ndak panen, akhirnya petani ndak mau nanam lagi. Betul. Ngomong-ngomong, ini kan terkait masalah penyakit ya, kawan-kawan politik. Penyakit. Nah, ini kan memang mestinya ada obatnya. Nah, dari Ustadz Satra ini sebelum kita masuk ke penyakit ada obatnya tadi, ngomong-ngomong ini sudah berapa lama menekuni dan menyeriusi terkait urusan lada atau sang ini? Saya memulainya dari nenek Ato kami zaman dulu. Nah, nenek Ato ya, Ato itu kakek ya kalau sobat politik. Bapak termasuk kami semenjak SMP sudah nanam saham. Tahun berapa kisaran? Saya SMP itu tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Sudah menanam lada? Sudah. Usia bantu-bantu lah ya? Dari SD sudah bantu orang tua. Kemudian ketika SMP, ya saya nanam sendiri 300 batang. Jadi sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMP. Ketika saya tamat, saya lanjut ke pondok. Jadi saat kami mondok, ladanya panen. Gitu, ada yang ngurus waktu itu ya? Dia tinggal panen baik. Tinggal panen orang aja. tua ngelanjutin. Jadi di situ. Jadi sudah sejak kecil. Sudah sejak kecil. Bukan pas lah. Bukan. Cuman karena kita sekolah S1, SW, pulang dari SW kita berkebun lagi sampai hari ini. Sampai hari ini. Total udah berapa tahun perjalanan? Ada sekitar 20 tahun. Ada lah. Kalau dikalkulasi ya. Iya, dari sejak tahun 90-an kan sampai hari ini. Bagaimana lada dulu? Komoditi lada dulu tuh seksi sekali kayaknya. Zaman dulu kan kita selalu nyaksiin tuh di setiap kampung orang nanam sahang gitu. Betul. Saya sekolah dari Dalil ke Puding itu naik sepeda. Jadi hutan-hutan di pinggir jalan sepanjang dari Dalil ke Puding itu pasti sahang gali-gali. Termasuk juga di semua samping-samping ini ya, di pinggir-pinggir jalan kita. Zaman dulu. Rata-rata kebun sahang. Tapi hari ini hampir sulit kita temukan dari Mentok sampai ke Bangka Selatan sana misalnya ada kebun sahang di samping-samping jalan, pinggir jalan. Paling agak masuk, tapi itu pun sangat jarang ya kayaknya. Sudah sangat jarang, udah langka lah. Langka. Kecuali di hutan-hutan yang besar-besar kali ya. Jadi mereka masih nanam di hutan-hutan yang bagus-bagus itulah. Itu pun masih terhitung jari lah, Bro Yudi. Nah ini Ustadz, kita manggilnya Ustadz ya. Karena beliau ini Ustadz yang berkecimpung sebagai praktisi di dunia sang gitu ya, seperti itu. Nah ini ada pertanyaan dari netizen. Apakah selama ini sejahtera dengan menanam lada? Menarik. Saya mengukur sejahtera ini agak susah memang ya. Bahasa kita ya. Iya. Saya nih kalau udah sekolah lah kaya raya. Oke. Karena kita dari kecil kita sudah panen sahang. Cuman karena kita sekolah ya, cuman kita kaya dengan sekolah itu bukan dengan harta benda gitu, kaya dengan ilmu, pengalaman, kawan dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya mendak sekolah, rasa-rasa kok lah jadi juragan besar. Allah. Karena dari SMP kita udah panen sahang. Tapi dengan kondisi saat ini petani lada kan tidak banyak lagi, Ustaz. Maksudnya ya bisa tidak sebanding dengan komoditi lain ya. Kalau kita sebut ya komoditi sawit segala macam yang banyak beralih juga. Itu gimana? Persaingan komoditi ini apakah kira-kira mempengaruhi eksistensi dari lada atau sang itu sendiri? Ya tadi karena problem tanam mati. Akhirnya petani ya sudah ngapain nanam sahang yang juga lumayan besar modalnya. Panennya lama. Panennya juga kagak gitu kan. Lama nggak panennya, Tat? 2-3 tahun lah, sekitar 2 tahun setengah lah gitu. Mesti sabar memang ya. Ya, jadi karena itu. Tapi kalau kita mau ukur, milih tanam sahang atau tanam sawit secara ekonomi, prospek ekonominya. Kalau saya mau bilang, ya masih prospek sahang lah. Sahang. Kenapa? Sekarang misalnya nih, harga 140-an gitu kan, 140. Ya dengan durasi panen sekitar 2 tahun setengah atau 3 tahun. Dan itu kalau kita bisa lakukan penghematan, saya kira masih sangat menjanjikan. Buktinya apa? Orang zaman dulu naik hajinya dari sahang semua. Ya benar. Anak-anaknya sekolah dari sahang semua. Kemudian bikin rumah yang gede-gede panjang-panjang kayak rel kereta api itu ya, yang di Bangka Selatan dari sahang semua. Dari sahang semua, betul. Cuman
Ya kami sih mau bilang orang hari ini ya sudah mulai melupakan masa lalu gitu. Tidak fair bener. Padahal ciri khas kita sahang. Iya, tidak fair gitu. Ya. Contoh orang tua kami nih, gitu kan. Istilahnya jayanya dengan sahang, tapi tiba-tiba beralih ke pertanian yang lain, perkebunan yang lain. Kayak tidak terima kasih kayak sahang gitu loh, rasa-rasa ya. Iya kan? Kita bikin rumah panjang-panjang, besar-besar, anak sekolah dari mana-mana, naik haji dari sahang. Tiba-tiba kita tidak mau lagi berkecimpung dengan sahang, kan tidak adil. Jadi bisa saya simpulkan ada keterikatan batin antara petani sang itu dengan sang itu sendiri. Oh iya pasti dong. Pasti ya. Kami selalu bilang bahwa berkebun sahang itu bukan sekedar kita mencari ekonomi semata gitu. Iya betul. Berkebun sahang itu soal identitas, soal kultur budaya, soal religiusitas, itu penting. Religiusitas tuh misalkan apa tadi? Dulu orang berkebun sahang identik dengan nilai-nilai haji, umroh, Mekah gitu kan. Ada kaitan eratnya ke situ. Religiusitasnya tinggi. Karena kemudian, motifnya ya. Iya. Coba kita lihat nih rangkaian orang dulu berkebun sahang, mulai mereka nebas lahannya, ada spirit gotong royong, ya. Kultur budayanya ada. Budaya di situ. Kemudian sebelum itu setelah dibakar hutannya mereka tanam padi darat gitu kan. Dan itu lagi-lagi gotong royong, kebersamaan. Setelah panen lagi-lagi ada lagi sedekahnya ya. Nujuh jerami yang di orang Lom sana itu kan kaitannya dengan ini. Kemudian produk-produk yang lahir dari kebun sahang seperti kopiah resam itu kan berkaitan erat dengan religiusitas dan kultur atau budaya orang Bangka. Hari ini dengan kebun sawit bisa nggak begitu? Menarik. Mungkin orang bisa nih bikin dari pelepah sawit bikin kopiah resam nggak itu ya? Gatel. Mungkin. Oke. Nah, baik itu netizen. Tadi ada yang bertanya. Nah ini ada lagi nih kita dapat pertanyaan dari netizen. Tantangan yang dihadapi secara umum petani lada di Babel selain tadi penyakit. Ketersediaan pupuk yang memadai. Selama ini kalau Ustadz sendiri menanam lada nih, bertani lada sang nih, gimana pupuknya? Ya pupuk harganya mahal karena tolak ukurnya sawit kan. Tolak ukurnya sawit. Jadi jatah untuk petani sahangnya ya tergerus ya teralihkan untuk yang kebun sawit. Ada nggak subsidi dari pemerintah untuk pupuk ini? Ya sekedarnya aja. Tapi ada. Nggak banyak membantu lah tapi ya. Ya sekedar. Jadi pupuknya mahal kan? Kemarin sekitar tahun 2000 berapa tuh? 2021 atau berapa tuh harga pupuk yang bagus-bagus aja hampir 1 juta gitu kan? 1 juta itu berapa? Sekarung 1 juta. 50 kilo. 50 kilo habis dalam waktu? Wah ya sekali tabur itu udah selesai itu mah. Kalau mau kita ngebom sahang gitu kan untuk buah. Iya. Misalnya pupuk unsur K-nya tinggi, unsur fosfatnya tinggi, pupuk yang bagus-bagus lah untuk proses pembuahan yang ideal yang paten gitu, lah ya, yang paten. Dengan harga 800, 900 ya berat lah bagi petani sahang untuk beli yang begitu. Ya. Dan itu pun jatahnya juga sulit kita dapetin. Karena tadi dikeroyok sama perkebunan. Ya, betul. Komoditas baru ini kan wah. Jadi di situ tadi problem pupuk gitu kan. Agak sulit kita. Kemudian juga ketersediaan lahan. Lahan karena sudah banyak komoditi-komoditi lain. Iya, semuanya sekarang kan lelap-lelap hutan-hutan kita yang rawa-rawa aja digarap sama si tadi itu ya. Iya. Akhirnya petani yang ketersediaan lahan kita sudah juga bermasalah. Baik. Mau untuk tajar, junjung gitu kan. Susah juga itu. Pasti dong. Iya. Cuman kita alternatifnya punya solusi. Alternatif. Ini gimana? Kita mau bicara ini. Ya, gimana? Jadi problem penyakit. Kita sudah melakukan uji coba panjang lah, hampir belasan tahun ya dengan sambung melada yang kita sering sampaikan ke teman-teman begitu. Problem itu saya kira ya sudah terjawab lah masalahnya. Walaupun memang berbagai macam solusi dari para profesor ya yang datang dari IPB dari mana-mana itu untuk menyelesaikan persoalan lada Bangka kita, tapi tidak masif, tidak sampai ke petani-petani kita. Jadi tidak selesailah masalah-masalah tadi itu ya, masalah penyakit kuning, busuk pangkal batang tadi. Nah yang kita lakukan ya dengan uji coba belasan tahun itu ya menjawab setidaknya bahwa problem penyakit kuning dan busuk pangkal batang itu ya bisa kita
selesaikan tadi dengan sambung melada. Betul. Nah, itu untuk masalah penyakit. Nah, ini sobat politik sekalian, Ustadz Satra ini juga memiliki channel Facebook ya, yang saya juga sebetulnya memang sudah lama berteman di Facebook, dan saya melihat banyak sekali atensi daripada para viewersnya ya kan, terkait pertanyaan-pertanyaan. Saya sering melihat kolom komentar itu, Tad. Bagaimana mengatasi penyakit? Apakah tapi komentarnya banyak yang positif saya lihat. Ajarin dong gitu-gitu. Nah, sehingga postingan terakhir saya lihat ada yang datang bertandang dan belajar gitu ya sampai kayaknya. Sekarang itu setiap hari ngeladenin teman-teman dari banyak daerah ya. Di rumah? Di Facebooknya. Oh, di Facebook juga. Di rumah juga sama, menjamu tamu-tamu yang sekedar bertanya, kemudian mereka belajar teknik budidaya sambung melada, prospeknya bagaimana, cara budidayanya macam mana gitu. Ya banyak kawan lah, dan hari ini pun keluar Pangkal Pinang dalam rangka tadi Lada lah, menyuarakan sahang-sahang itu tadi. Luar biasa. Jadi kita mau bilang orang Babel ya tidak ada orang yang ya paling kencang ngomong sahang tuh ya rasa-rasaku ya. Kita inilah istilahnya hari ini. Kira-kira total petani lada atau sang yang menurut Ustadz ya, kira-kira saja sebabel nih kira-kira ada berapa banyak? Kira-kira saja yang masih giat tekun menanam. Kami sih sederhana ngambil sampelnya di kampung-kampung ya. Di kampung kami Dalil itu masih hitungan jari orang yang nanam sahang. Lebih dari 10? Lebih lah. Banyak ada lah ya, ada. Ya, tapi kan dari jumlah 3.000 ini misalnya kan kepala gitu. Ya kalau hanya orang 20 sampai 50 tuh kan apple to apple lah gitu kan. 50 dibanding 3.000 misalnya kan. Betul. Kalau dibanding dulu hampir setiap rumah orang berkebun sahang, gitu kan. Selain bisa dikonsumsi sendiri sebetulnya ya, bisa juga untuk komoditi kan gitu. Iya, sahang ini kan investasi jangka panjang. Jadi kalau perlu betul dijual sahangnya. Kalau perlu untuk naik haji umroh dijual sahangnya. 10 tahun terakhir harga sahang gimana, Tat? Paling tinggi mencapai berapa? Terakhir paling tinggi itu di tahun 2015. Berapa pernah tuh? hampir 200-an gitu. Pernah 200. Per 185 petani kita itu pernah jual per kilo. Nah kemarin siklus harga sahang ini kan 10 tahunan terakhir ya. Jadi siklusnya 8 tahun sampai 10 tahun. Jadi sejak 2015, 16, 17, 18 itu turun seturun-turunnya. Drop tapi enggak? Apa cuma ya turunnya statis? Sampai 50.000 kayak gitu pernah. Sampai 50.000 per kilo. Iya. Cuman naik lagi di tahun mulai 2022, 23 ya. Terakhir kemarin pernah juga sekitar 170-an kalau nggak salah ya. Tahun 2000? 2004 atau 2005 kemarin, 2004 pernah. Oke, udah hampir mencapai titik itu lagi. Jadi kita mau bilang bahwa kalau tahun ini, tahun mendatang itu puncak harga sahang kita. Optimis. Di siklus 10 tahunannya itu. Optimis. Iya, itu harga sahang itu kan siklus 8 sampai 10 tahun itu kan sejak tahun 80-an dulu kita sudah ngebaca tuh data-data. Iya. Jadi sebenarnya dengan harga yang sekarang ini masih garang kita. Iya. Harga 140-an itu atau 130-an. Jadi harga sahang 100 pun kita masih bisa untung kok sebenarnya. Ya, sobat politik ya, sebetulnya memang lada atau sang bangka ini sangat terkenal sekali ya. Bahkan rempah-rempah yang dicari penjajah dulu kalau ke Indonesia itu salah satunya sahang ini. Itu tadi ya. Untuk white paper itu terbaik dunia. Terbaik dunia. Jadi kualitasnya ya. Ada di Bangka gitu. Nah, kenapa? Itu anomalinya sebetulnya Tat ya. Kenapa sekarang orang tidak begitu banyak lagi atau tidak begitu tertarik lagi mungkin kalau bahasanya seperti itu Tat ya. Untuk ke lada itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya kan ya. Karena itu tadi problem penyakitnya memang luar biasa. Kemudian kedua, animo masyarakat terhadap kebun sawit itu juga luar biasa. Betul. Ketersediaan lahan juga sudah terbatas. Kemudian faktor-faktor yang lain penunjang seperti pupuk yang mahal gitu kan. Macam-macam lah. Tapi yang paling besar itu paling besar yang sangat berpengaruh itu tadi masalah penyakit. Nah, cuman sekarang kita dapetin dengan istilahnya kami nyebutnya inovasi sambung melada ini, sang melada ini udah mulai tuh muncul lagi optimisme kawan-kawan kan, kawan-kawan dari Belitung, dari Bangka Selatan, dari mana-mana di medsos kita itu ya. Udah mulai kalau macam tuh semangat lagi kita ini nanam sahang dengan pola yang kayak gini. Saya udah nguji sahang tua kita itu usia 7 tahun masih garang sampai hari ini. Jadi
Padahal itu ngujinya di tanah yang tidak kondusif gitu kan. Dengan perlakuan seadanya kita kan sibuk. Tapi masih luar biasa menyala. Luar biasa. Jadi di situ istilahnya kita optimis ke depan itu dengan pola yang baru lah. Kita kan harus berinovasi terus nih. Cuaca kita sudah berbeda, kondisi alam kita sudah tidak sehebat dulu gitu kan. Jadi kita harus lakukanlah penyesuaian dengan inovasi, dengan teknologi baru gitu. Itu yang kita sebut dengan inovasi sang melada. Baik, Ustadz. Ini mungkin pertanyaan penutup. Ngobrol kita nih kalau nggak di stop panjang sekali. Pertanyaan penutup nih. Minta saran, minta masukan, minta tanggapan. Kira-kira siapa tahu stakeholder kita mendengar. Program apa yang kira-kira cocok untuk mengembalikan kejayaan lada kita di Bangka Belitung khususnya? Sampai sekarang sih pemerintah masih tetap mengucurkan bantuan bibit ya. Menurut Ustadz programnya apa kira-kira? Cuman itu saya kira tidak tepat ya. Bantuan bibit sahang yang biasa ya. Karena itu sia-sia. Karena sudah kemarin juga 1 juta bibit tidak ada hasilnya. Oh gitu. Ada waktu itu sudah pernah. Tahun-tahun sebelumnya kan pemerintah yang sebelum kan sudah 1 juta bibit itu yang didistribusikan ke petani. Apa hasilnya? Ya kan kalau masih bertumpu dengan masalah tadi penyakit ya orang petani nggak mau lah nanam. Ya masih itulah masalahnya gitu ya. Diupah aja mereka tidak nanam sahang. Itu fakta ya? Fakta. Nah sekarang juga saya masih dengar bantuan bibit yang bibit lama ya. Ya berat lah kalau petani suruh nanam lagi. Cuman kalau misalnya polanya baru dengan bibit sambung melada ini distribusi itu saya kira akan ada optimisme lah petani itu untuk nanam lagi lah ke depan. Yang terpenting adalah cara budidayanya harus benar. Karena inovasi sang melada ini kan berbeda dengan lada kita biasa yang seperti dulu gitu. Ini banyak bedanya. Dan ini harus betul-betul kita perhatikan. Utamanya dalam soal tadi untuk ngebunga dan ngebuahnya itu. Itu PR besar kita. Ini kalau sudah ngomong masalah ngebunga dan ngebuah gitu kan. Ini sudah supaya detail lebih sekali. Maksimal. Jadi kalau masih mendistribusikan bibit, bantuan bibit seperti yang dulu-dulu, kemudian dilepas gitu ya. Ya, kayaknya sama akan gagal dengan yang 1 juta bibit yang sebelum-sebelumnya. Jadi harus dengan pola bibit yang baru. Pola bibit yang baru, kemudian pendampingannya yang pasti ya. Ya, itu pun harus didampingin betul. Akses pupuk murahnya, pupuk yang tersedia, kemudian banyak hal lah, harga yang memadai begitu kan. Jadi banyak komponen yang bikin kejayaan untuk paper itu bisa naik lagi lah. Naik lagi. Baik. Itu jadi sobat politik luar biasa gitu ya. Jadi banyak sekali pencerahan dan mungkin kawan-kawan pemirsa juga yang tadinya belum tahu tentang lada atau sang gitu ya. Nah ini mendapat informasi yang detail ya. Ini sebenarnya tidak detail, ini berkulit-kulitnya saja tadi. Kulitnya aja. Kalau mau detail ke kebun kita. Ya, nah itu yang mau disampaikan. Datang aja ke kebunnya Ustadz Satra di Desa Dalil. Atau kalau mau ngobrol-ngobrol sekedar ngomong-ngobrol, datang aja ke rumah beliau gitu Tata. Iya. Atau di Satra Sudaryoso. Satra Sudaryoso Facebook. Dan kita juga kadang-kadang sering ngopi di beliau gitu kan. Nah sekarang kayaknya sudah agak sibuk, jadi agak susah menyusahkan waktu ngopi. Sibuk kebun Pak. Sibuk ngurus kebun. Sibuk ngurus kebun ya. Iya. Jadi semoga nanti kita bisa berkunjung Tat. Siap. Ke kebun dan terima kasih sekali lagi sudah berkenan. Harusnya podcastnya di kebun. Lebih seru ya. Iya. Langsung praktek gitu ya. Betul, langsung disuguhin dengan sambung melada yang berapa tinggi rata-rata di atas 4 meter. Berapa? Di atas 4 meter. 4. Tinggi. 4 meter. Tinggi, Pak. Tinggi banget ya. Tinggi. Luar biasa. Ya, berapa 3 meter lah. 3 meter ke atas. Berapa banyak? Berapa junjung? 1.600. 1.600 Cuma tidak dirawat ya karena sibuk ya. Sibuk ya kan. Wah luar biasa sekali. Nah ini ya jadi kawan-kawan politik menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini karena mendapatkan insight baru. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi perkuliahan atau materi kuliah atau materi politik, ini maksudnya ke politik agraria nih sebetulnya itu ya. Mengomongi tentang komoditi khususnya komoditi lokal. Kalau politik lada jangan lagi ya. Bahaya. Tidak mekak kata orang Bangka. Kalau lada itu dijadikan alat politik gitu kan. Pasti akan nyungsep gitu politiknya. Betul. Makanya kita ngomong agraria aja. Buka borok lame kata kawan kan. Gerapi ujung-ujungnya. Baik, sobat politik, demikian bincang-bincang singkat kita dengan pegiat praktisi ya kan sekaligus
sahabat ya kan dari kami pejuang Sahang Bangka. Pejuang Sahang Bangka, Ustadz Sedra Sudaryoso. Terima kasih sekali lagi Ustadz sudah sempat menyempatkan diri untuk mampir di tengah kesibukan yang luar biasa. Sobat politik. Nah, ini saya keceplosan mulu nih. Kita punya 2 segmen, ada sospol, ada politik, Tat. Jadi ini sobat politik, kita menyapanya sobat politik. Demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nanam sahang, semoga tetap nanam sahang. Nanti semoga bisa dibagi-bagi bibitnya. Oh, datang ke tempat kita. Siap. Kita kasih hadiah. Nah, kita kasih hadiah. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Saya Yudi Septiawan beserta seluruh kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.